Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam ibadah online GPDI Philadelphia Tambun, Bekasi. Hari ini kita bersama-sama memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang memberikan jaminan keselamatan bagi kita semua orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Dari tempat di mana Bapak Ibu Saudara-saudaraku berada, marilah kita siapkan roh, jiwa, dan tubuh kita untuk masuk hadirat Tuhan melalui pujian penyembahan serta pemberitaan firman Tuhan. Selamat beribadah, selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan memuji nama Tuhan. Di hari yang spesial ini, Tuhan sudah naik untuk menyediakan tempat bagi kita. Kita akan pujikan, tinggikan dirimu. Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, tinggikan dirimu Tuhan, mengatasi sembah lebih dulu, kita sembah lebih lagi. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Mengatasi bumi,
sembah Dia, kita agungkan namanya. Kemuliaannya mengatasi bumi, oh keagungannya, oh mulia namamu Tuhan, Raja di atas segala raja. Kau telah bangkit, kau telah naik, menyediakan tempat bagi kami Tuhan. Haleluya, kami mengucap syukur Tuhan, ditinggikan namamu. Oh haleluya, haleluya. Mengucap syukur Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, keagungan-Mu Tuhan mengatasi bumi ya Tuhan. Di saat bumi yang sedang tidak menentu ini Tuhan, kami butuh sosok seperti Engkau Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, kuasa-Mu ya Tuhan, mujizat-Mu ya Tuhan. Mampu ya Tuhan membangkitkan kami ya Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang kuat ya Tuhan. Biarlah kami dibangkitkan Tuhan. Iman kami ya Tuhan, yang lemah dan letih lesu ya Tuhan, dikuatkan oleh karena kuasa-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami diberkati melalui pujian dan penyembahan kami. Kami mau bersorak-sorai memuji nama-Mu ya Tuhan, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak kami tinggikan, karena Engkau Allah yang layak kami muliakan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji Engkau lebih sungguh lagi. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan memujikan Tuhan lebih sungguh lagi. Kita mau pujikan Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Kitalah umat pemenang, Kitalah umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian. Yesus telah bangkit, kalahkan maut. Bangkit, dia lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya. Anak Allah, hey, anak Allah, hey, anak Allah, hey, hey, hey. Kita umat pemenang, kita umat pemuji, kita anak perjanjian. Yesus telah bangkit, kalahkan maut.
bangkit ya lahir baru, jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya. Anak Allah, hey, anak Allah, hey, anak Allah, hey, 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 hey. Haleluya, sorak puji Tuhan. Kita masih bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita masuk lebih sungguh lagi. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita memujikan mulia sembah Raja. Mulia sembah Raja, mulia Yesus, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia kerajaannya, agung kerajaannya, dari surga datang untuk senap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Tuhan. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia Sembah Raja mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati di bangkit. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Ulang dari awal, kita mujikan mulia sembah Raja mulia. Mulia Tuhan, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia Agung kerajaannya, agung kerajaannya, dari surga datang. dari surga datang untuk segenap umatnya. Mari puji Tuhan, Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. hormat dan muliakanlah. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia namamu Tuhan. Sembah Raja Kami mulia. mengucap syukur Tuhan. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah
Yesus Raja. Oh mulia, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, Dia telah mati, dibangkitkan. Jadi Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Haleluya. Dia telah mati, dibangkitkan jadi. Dia telah mati. Haleluya. Haleluya. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Haleluya. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersuka cita hari ini boleh memperingati kenaikan Tuhan Yesus yang memberikan sebuah jaminan akan keselamatan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tuhan naik ke surga karena Kau sudah menyelesaikan karya keselamatan bagi kami sekalian. Sehingga ya Tuhan, kami tidak perlu gelisah, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu cemas ketika kami suatu saat akan meninggalkan dunia ini. Karena sesungguhnya Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan. Saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi, supaya firman-Mu meneguhkan, menguatkan iman kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mula pertama saya mengucapkan selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Haleluya. Ya, tidak ada peringatan kenaikan ke surga selain bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Kenapa Yesus naik ke surga? Karena Dia sudah turun ke dunia menyelesaikan tugas penyelamatan, sehingga setelah selesai Dia harus balik ya ke tempat asal di mana Dia berada, yaitu di dalam kerajaan surga. Hari ini saya akan bicara tentang ya mudiknya Tuhan Yesus ya. Mudiknya Tuhan Yesus tidak seperti kebanyakan kita, karena Yesus mudik ya dengan cara yang sangat spektakuler dan juga punya arti yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saya akan membaca firman Tuhan dalam Injil Yohanes, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13. Saya ulangi, Injil Yohanes pasal 3, ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dengan tegas mengatakan kepada kita sekalian, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia, yang nama lainnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudara ya. Kenapa firman Tuhan ini mengatakan bahwa tidak ada yang bisa naik ke surga ya, selain Anak Manusia? Karena hanya Yesus, Anak Manusia ya, yang asalnya dari surga dan turun ke dunia ini, saudaraku ya. Sebab itu tadi saya katakan, saya kasih judul firman Tuhan ya, mudik yang spektakuler. Kenapa? Karena tempat mudiknya
tidak bisa dijangkau atau dituju oleh siapapun selain hanya Dia yang berasal dari surga, yang kemudian turun ke dunia setelah menyelesaikan misi karya penyelamatan, maka Dia balik lagi, saudaraku, ke surga. Ya. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14, ya, dikatakan tentang siapa itu pribadi Yesus Kristus. Dia adalah firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya. Jadi Yesus adalah pribadi Allah, ya, yang kemudian menjadi manusia dan diam di antara kita untuk maksud penyelamatan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Sebab itu, kena tujuan Tuhan Yesus, ya, turun ke dunia sebenarnya tidak lain adalah karena Dia harus mati untuk menebus dosa-dosa kita. Setelah mati, Dia harus menggenapi firman Tuhan yang disampaikan oleh para nabi dalam perjanjian lama. Dia harus bangkit, menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang tidak dikuasai oleh kematian, saudaraku. Kemudian, saudaraku, Dia membuktikan dirinya bahwa Dia benar-benar hidup. Maka selama 40 hari, Dia menampakkan diri kepada orang-orang percaya, kepada para muridnya, ya, untuk menggenapi firman Tuhan, untuk meneguhkan iman percaya para murid bahwa Yesus betul-betul, ya, sudah bangkit dari antara orang mati. Dan setelah itu, saudaraku dikasih Tuhan, setelah selesai, maka akhirnya Dia harus balik, harus mudik ke surga, saudaraku, ya. Dia naik ke surga dan caranya sungguh ajaib. Kalau orang mudik, ya, dia harus naik kendaraan, ya, entah bis, entah kereta, entah pesawat. Tetapi, ya, kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul 1, ya, bagaimana cara Tuhan Yesus mudik, mari kita lihat Kisah Rasul 1, ayatnya yang ke-9 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Jadi Yesus naik ke surga disaksikan oleh para muridnya. Kurang lebih 500 murid waktu itu menyaksikan langsung bagaimana Yesus naik ke surga. Setelah Dia berkata, memberikan amanat agung sambil memberkati muridnya, maka kemudian, ya, Dia mulai naik. Naik terus, saudaraku, ya, meninggalkan bumi, ya, dan Dia terus naik. Dan ini sesuatu yang aneh, ya. Dia tidak lagi terpengaruh dengan gravitasi bumi, saudara, ya. Dia naik, ya, luar biasa. Sampai kemudian awan pun menutupnya. Dan para murid begitu terpukau menyaksikan bagaimana peristiwa Yesus naik ke surga dengan cara yang sangat-sangat spektakuler. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini
ya, sesakti apapun dia, sehebat apapun dia, ya, setelah mati kemudian bangkit, kemudian naik ke surga dengan disaksikan oleh banyak orang. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini bukan ya cuman omong kosong belaka, tapi ada saksinya, disaksikan oleh banyak orang. Jadi beritanya ini betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, saudara. Ya, haleluya, luar biasa. Ya, dia bisa sampai terus ya mengatasi langit, ya, sampai masuk ke tata Allah, kembali ke tempatnya yang semula. Saudaraku yang dikasih Tuhan, lantas yang menjadi pertanyaan buat kita, apa keuntungan yang kita dapatkan daripada peristiwa kenaikan Tuhan Yesus itu? Kalau hanya untuk sekedar memperlihatkan betapa hebatnya dia bisa naik ke surga, tapi nggak ada keuntungannya, buat apa saudara? Tetapi Yesus naik ke surga, ada maksud, ada tujuan, ada hal yang indah yang dinyatakan buat kita sekalian. Mari kita buka Alkitab kita, Yohanes pasal 14, ayat 1 sampai dengan 2. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Haleluya, puji Tuhan. Katakan sama-sama, Yesus ke surga menyediakan tempat bagimu. Oh, haleluya ya. Ini yang membuat kita bersuka cita. Kita punya jaminan akan keselamatan. Kita punya jaminan kemana nantinya kita setelah kita meninggalkan dunia ini. Ya, yaitu ke tempat yang disediakan oleh Tuhan di surga. Dan ayat pertama berkata, jangan kamu gelisah. Saudaraku, kegelisahan yang paling mendasar yang dimiliki oleh manusia, yang menjadi pertanyaan manusia adalah kalau nanti dia mati, dia kemana? Kalau mati nanti kemana? Dan ada dua kemungkinan. Kalau enggak ke surga ya ke neraka. Ya, hanya ada dua itu. Dan ini semua, saudaraku, semua agama mengakui bahwa setelah orang mati, ya, bukan berarti sudah ya stop, tetapi justru mulai masuk ke alam kekekalan. Ada dua, antara surga dan neraka. Dan tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang sanggup memberikan jaminan kepada orang-orang, ya, kepada para pengikutnya untuk bahwa nanti kalau percaya kepadanya akan mati, akan masuk surga. Enggak ada. Hanya Yesus yang bisa memberikan jaminan. Kenapa? Karena memang asalnya dia dari surga. Dan kemudian dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau enggak melalui aku. Kalau tokoh-tokoh lain hanya bisa menjanjikan, tetapi dia tidak tahu bagaimana caranya pergi ke surga. Hanya orang yang berasal dari surga, hanya pribadi yang berasal dari surga, yang bisa menuntun kita, yang tahu bagaimana caranya membawa kita masuk ke surga. Dan Yohanes 14 ayat 1-2 ini berkata, jangan engkau gelisah. Ini sebuah kata-kata yang menguatkan kita untuk kita tidak khawatir, untuk kita tidak cemas, untuk kita tidak ragu. Kalau kita meninggalkan dunia ini, sudah punya alamat yang pasti, yaitu di surga. Makanya Bapak Ibu, jangan engkau sedih kalau di rumah, kalau di dunia ini saudara masih ngontrak. Ya, karena sebesar apapun ya rumah saudara di bumi ini, sebanyak apapun harta yang kau miliki di bumi ini,
begitu sudah meninggal, saudara tidak membawa apa-apa. Ya. Tetapi kalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka ketika kita beralih dari tubuh yang fana ini, ya, kita meninggalkan dunia ini, maka saudaraku, Tuhan memberikan kepada kita sebuah jaminan, yaitu tempat, ya, yang di surga. Itu sebabnya dia meski naik ke surga, dan dengan tegas dikatakan dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya, tidak ada pribadi lain yang bisa memberikan jaminan keselamatan atau surga yang kekal kecuali Tuhan Yesus Kristus, karena Dia yang mempunyai surga. Saudaraku dikasih Tuhan. Ya. Berikutnya apa keuntungan yang kita dapatkan dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-7, demikian firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Jadi ini yang mengatakan Tuhan Yesus sendiri ya saudara. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu. Yang dimaksudkan penghibur adalah Roh Kudus, saudara ya. Penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Keuntungan kedua yang Tuhan janjikan bagi kita orang yang percaya lewat peristiwa kenaikannya ke surga adalah kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita sekalian. Sehingga kita, saudaraku, ya, tidak berjuang dengan kekuatan sendiri. Ketika kita lemah, Roh Kudus memberikan kita kekuatan. Ketika kita susah, Roh Kudus memberikan kita penghiburan. Ketika kita tidak tahu harus berbuat apa, Roh Kudus bisa memberikan solusi jalan keluar bagi kita sekalian. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang diberikan kepada kita untuk menyertai kita, ya, sampai kepada akhir zaman, saudara. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Ya. Kalau pada masa Tuhan Yesus ada di muka bumi ini selama 33,5 tahun, ya, sekalipun dia Allah, tapi karena dia berjilbab menjadi manusia sejati, saudaraku, maka ketika dia ada di Galilea, hanya orang-orang yang ada di Galilea yang bisa berjumpa dengan Tuhan. Tapi kalau Roh Kudus ini maha hadir. Dalam waktu yang sama, ya, di berbagai tempat, dia bisa menemani kita sekalian. Dan dia bisa menolong kita, saudaraku dikasih Tuhan. Dia menyertai kita. Dia tidak akan membiarkan kita yatim piatu. Artinya apa? Dia selalu ada bersama dengan kita. Ya. Dia bisa menjadi penolong kita. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan perlengkapi kita dengan Roh Kudus yang bisa menolong kita di segala waktu dan di segala tempat. Ya. Jadi luar biasa. Ya. Yesus pergi ke surga memberikan manfaat besar dalam kehidupan kita sekalian. Di dalam firman Tuhan yang tadi kita baca di kitab Kisah Para Rasul, ya, bahwa Yesus dia pergi, tetapi suatu saat dia akan datang lagi. Dan itu juga dikatakan di Yohanes pasal 14, ayatnya yang keempat. Ya. Coba kita lihat Yohanes 14 ayat yang keempat. Dan kemana aku pergi? Kemana tadi saudara perginya? Ke surga. Kamu tahu jalan ke situ. Ya. Dan saudaraku dikasih Tuhan, di dalam kitab Kisah Rasul, tadi dikatakan ayatnya yang ke-11, malaikat Tuhan berkata kepada para murid, ya,
Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali. Yesus akan datang kembali, saudaraku, ya. Untuk Yesus akan datang kembali untuk menjemput kita sekalian, saudaraku, ya. Saya baca di ayatnya yang ketiga, ya. Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya, ya. Ini kerinduan hati Yesus, saudara. Dia pergi naik ke surga, tetapi dia berkata akan kembali lagi. Dan tujuannya apa? Dia ingin menjemput kita, membawa kita ke tempatnya di surga, supaya di mana atau di tempat di mana Yesus berada, kita pun berada. Jadi kita berada bersama-sama dengan Tuhan Yesus ke surga. Amin. Haleluya. Katakan kanan kiri, jangan gelisah hatimu. Tuhan jamin keselamatan bagi kita sekalian. Ya, Tuhan sudah siapkan surga bagi kita. Ya, itu saudaraku dikasih Tuhan. Dia akan datang kembali untuk menjemput kita sekalian, saudaraku dikasih Tuhan. Supaya di mana dia berada, kita pun juga berada. Sehingga kita tidak terpisahkan lagi dengan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan yang seringkali ya ditanyakan oleh banyak orang, kapan waktunya? Kapan Yesus datang kembali ke surga? Banyak saudara-saudaraku ajaran-ajaran yang sesat yang mengatakan Yesus datang tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, dan akhirnya enggak datang, ya. Kapan Yesus datang, saudaraku, ya? Sebenarnya pertanyaan ini sudah ada jawabannya di dalam Alkitab. Jadi kita nggak perlu menebak-nebak kapan Yesus datang. Ya. Kalau manusia yang tahu kapan Yesus datang, itu Kos Plus, saudaraku. Masa sih om? Ya ada lagu ya. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Kos Plus menjawab, mungkin lusa atau di lain hari. Nah itu saudara ya. Kalau itu pasti benar, saudara dikasih Tuhan ya. Ya, baik mungkin kedatangannya ya betul-betul dia ya menjemput kita atau kita yang menghampiri dia ya. Kita yang pergi kepada Bapa lewat kematian, saudara ya. Kita nggak perlu terlalu pusingkan kapan dia datang, tapi dia pasti datang. Yang perlu kita, saudaraku, perhatikan adalah ketika dia datang atau ketika dia mati, apakah kita ya berada ya di tempat di mana Yesus berada atau tidak. Sebab itu bukan soal kapan Yesus datang yang penting, tapi bagaimana kita menyambut kedatangannya. Dan soal kapan Tuhan datang, firman Tuhan katakan dalam Injil Matius pasalnya yang ke-24 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ya, bocorannya kapan Tuhan Yesus datang ini Matius 24 ayat yang ke-14. Apa itu? Injil kerajaan Allah akan diberitakan ke seluruh dunia dan menjadi kesaksian bagi semua bangsa.
Kalau sampai hari ini Tuhan Yesus belum datang, berarti itu artinya Injil belum diberitakan kepada semua manusia di muka bumi ini. Meskipun teknologi sudah canggih, ya, internet bisa menjangkau luar biasa di banyak tempat, tetapi kalau Tuhan belum datang, berdasarkan ayat ini, berarti kita masih harus terus bekerja memberitakan Injil. Supaya Injil didengar oleh semua orang di seluruh muka bumi ini. Dan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Kalau demikian, saudaraku dikasih Tuhan, ya, kedatangan Tuhan, kapan Yesus datang, itu sebenarnya Tuhan nunggu kita. Tergantung kita. Tergantung bagaimana. Kalau saudara rajin menginjil, kalau saudara rajin memberitakan firman Tuhan, dan kemudian semua manusia di muka bumi ini mendengar tentang Injil, Yesus yang adalah juru selamat, dan menjadi kesaksian bagi semua bangsa, maka Yesus segera datang. Tetapi kalau kita malas menginjil, kita mentang-mentang udah selamat gak peduli dengan orang lain, maka selama itu juga Yesus gak ada datang-datang. Coba kita bandingkan dengan 2 Petrus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-9. 2 Petrus 3:9 demikian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, janji kedatangannya, ya saudara. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Nah, ini kata sabar ini berarti Tuhan yang nunggu kita. Nunggu kita menyelesaikan misi yang Tuhan percayakan. Tuhan menunggu kita menyelesaikan tugas amanat agung, saudaraku, ya. Saya ulangi, ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi kalau saudara ingin Yesus segera datang menjemput saudara dan saya, maka mau tidak mau, mari kita harus segera menyelesaikan tugas penyelamatan, yaitu pemberitaan Injil kepada semua manusia di segala bangsa, supaya Injil itu menjadi kesaksian bagi segala bangsa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini tugas gereja. Ini tugas kita sekalian. Dan Yesus sebelum dia naik ke surga, dia memang memberikan tugas ini kepada semua kita orang percaya. Dalam Injil Matius 28 di sana dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Haleluya. Ayo Bapak Ibu, saudaraku dikasih Tuhan. Mungkin kita mulai dari keluarga kita. Ada di antara keluarga kita yang mungkin yang belum mengenal Yesus. Ayo saudara, kita jadi saksi. Ya. Sampaikan bahwa Yesus adalah juru selamat. Bahwa dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya. Bahwa dialah satu-satunya pribadi yang sanggup memberikan jaminan akan keselamatan itu. Supaya sebagaimana Tuhan menyelamatkan kita, maka saudara kita diselamatkan oleh Tuhan juga. Karena inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dia tidak ingin seorang pun binasa. Ya. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, kalau engkau ingin Yesus cepat datang, kita harus lebih giat lagi di dalam pekerjaan penginjilan. Dalam kitab Kisah Rasul pasal 1 tadi, saudaraku, malaikat Tuhan memperingatkan murid-murid. Dia berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa engkau hanya terpesona? Mengapa engkau hanya terfokus melihat Yesus?
Dia yang naik ke surga nanti dia akan turun. Ini artinya apa? Artinya Tuhan mau kita jangan hanya, saudaraku, ya, terpukau dengan hal-hal yang kelihatan luar biasa. Tapi ingat misi. Ingat penginjilan. Ingat jiwa-jiwa yang perlu untuk kita bawa kepada Tuhan. Supaya mereka diselamatkan. Puji Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, ayo biarlah lewat peringatan kenaikan Tuhan Yesus hari ini. Iman percaya saudara-saudara sekalian semakin diteguhkan oleh Tuhan. Jangan gelisah, yakin bahwa kalau suatu saat kita harus meninggalkan dunia ini, asalkan saudara bertahan sampai akhir. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Setia selama-lamanya, maka dia akan memberikan keselamatan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menyanyikan satu lagu lama. Yesus, Engkaulah Juru Selamatku. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang luar biasa bagi kami. Sama-sama kita katakan, Yesus Engkaulah. Yesus Engkaulah Juru Selamatku. Yesus Engkaulah Allahku, yang mati dan bangkit naik ke surga mulia, dan sembah yang buat saya selamanya. Yesus Engkaulah Juru Selamatku. Yesus Engkaulah Allahku, yang mati dan bangkit naik ke surga mulia, dan sembah yang buat saya selamanya. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Dia sudah menyelesaikan karya keselamatan. Dia turun ke dunia, kemudian dia mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Tapi kemudian dia pada hari yang ketiga bangkit untuk menunjukkan bahwa dia adalah Allah, bahwa kematian tidak berkuasa atasnya. Setelah itu dia menampakkan diri selama 40 hari kepada para muridnya untuk meneguhkan iman percaya murid-muridnya. Dan setelah itu dia naik ke surga, disaksikan oleh banyak orang, kurang lebih 500 pasang mata melihat dia naik ke surga. Dia berkata, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, di situ pun engkau berada. Saudaraku dikasih Tuhan, hanya Yesus satu-satunya pribadi yang sanggup memberikan jaminan akan surga yang kekal itu. Caranya saudara harus percaya sungguh kepada Tuhan. Terima Yesus, percaya dengan sungguh-sungguh, hidup seturut dengan firman-Nya, saudaraku dikasih Tuhan. Maka seperti firman Tuhan katakan, satu saat nanti dia akan kembali untuk menjemput kita, gerejanya, untuk menjemput kita, orang-orang
yang setia sampai kesudahannya. Dan ada satu lagi yang Tuhan kehendaki, kalau kita ingin supaya Tuhan segera datang, mari saudara kita semakin giat melakukan pekerjaan penginjilan, giat memberitakan Injil keselamatan, supaya banyak jiwa diselamatkan. Kita nyanyikan pujian ini satu kali lagi. Yesus, Engkaulah Juru Selamat. Yesus, Engkaulah Juru Selamatku. Yesus, Engkaulah Allahku, yang mati dan bangkit naik ke surga mulia, dan sembahyang buat saya selamanya. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami bersama dengan seluruh orang-orang percaya di seluruh dunia memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang memberikan jaminan keselamatan bagi kami. Dan juga Tuhan berjanji akan memberikan Roh Kudus-Mu, supaya ya Tuhan kami tidak yatim piatu. Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan kepada setiap kami. Ketika kami lemah, Engkau mengkuatkan. Ketika kami susah, Roh Kudus memberikan penghiburan. Dan firman-Mu juga berkata ya Tuhan, bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami sampai kepada kesudahannya. Tolong Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan, yang melaksanakan perintah agung untuk memberitakan Injil, untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun berada, mulai dari rumah kami, lingkungan kami, sampai seberapa jauh ya Tuhan Engkau kehendaki kami memberitakan Injil keselamatan kepada banyak orang, supaya banyak jiwa diselamatkan. Dan kami percaya sesuai dengan firman-Mu, maka ketika Injil kerajaan sudah diberitakan sampai ke seluruh dunia, maka tibalah kesudahannya, dan Kau akan datang menjemput kami, supaya di mana Tuhan berada, kami pun berada. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk seluruh anak-anak-Mu Tuhan, yang sudah mendengar atau mengikuti ibadah online GPDI Philadelphia Tambun hari ini, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini diliputi dengan kegelisahan, diliputi dengan kecemasan, kebimbangan, mari Tuhan menguatkan mereka Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, setiap anak-anak Tuhan boleh mengalami damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan anak-anak-Mu Tuhan, baik untuk keluarga, baik untuk sakit penyakit, baik untuk ya Tuhan penghasilan ya Tuhan, atau mata pencarian. Bila Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan menolong, memberikan jalan keluar dari setiap pergumulan yang anak-anak-Mu hadapi. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami percaya pemeliharaan Tuhan sempurna adanya, dan kami tidak henti-hentinya berdoa bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Berkatilah bangsa kami Tuhan. Oh, berikan roh pertobatan, berikan keselamatan Tuhan. Terutamanya Tuhan, kalau hari-hari ini menghadapi pandemi COVID-19 Tuhan, mari Tuhan tolong bangsa kami supaya bisa segera menuntaskan ya Tuhan, oh, permasalahan pandemi COVID-19 ini. Kami rindu COVID-19 segera pergi, berakhir ya Tuhan, supaya kami semua bisa melakukan aktivitas kami secara normal kembali. Memberkati mereka-mereka yang bekerja ya Tuhan di dalam penanganan COVID-19 ini, gugus tugas ini Tuhan. Berkati dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Tenaga-tenaga medis diberkati Tuhan. Tuhan lindungi, jaga kesehatan mereka. Dan orang-orang yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, sehingga kami boleh ya Tuhan, oh ya Tuhan, semakin hari semakin optimis di dalam Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami percaya tidak seorang pun di antara kami yang tidak diberkati oleh Tuhan.
kami semua diberkati oleh Tuhan. Sebab itu saudaraku dikasih Tuhan, mari angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan Allah Roh Kudus, memimpin, menuntun, menolong kita sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Dan demikian ibadah online kenaikan Tuhan Yesus ke surga sudah berakhir. Kami ucapkan selamat memperingati kenaikan Yesus. Maju terus di dalam Tuhan. Sekiranya ada Bapak Ibu yang ingin memberkati kami, ya, lewat persembahan-persembahan saudara bisa mentransfer di nomor rekening yang disiarkan di dalam video ini. Terima kasih.